Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabri, SPDI, MPD. Saya dosen Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun home base mengajar saya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Tepatnya pada mata kuliah konsep dasar PKN yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD yang diajarkan di semester ganjil, tepatnya di semester 1. Nah, adapun tujuan mata kuliah konsep dasar PKN ini berdasarkan 3 aspek yang dicapai, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, adapun tujuan dari aspek sikap yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab, bekerja sama, dan mentaati nilai dan norma yang diajarkan di materi konsep dasar PKN. Nah, adapun tujuan dari aspek keterampilan mampu menunjukkan kinerja mandiri serta memaparkan tugas presentasi yang diberikan. Nah, adapun aspek pengetahuan disesuaikan dengan ruang lingkup materi mata kuliah konsep dasar PKN. Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah konsep dasar PKN ini: 1. Memahami pengertian fungsi dan tujuan mata pelajaran PKN. 2. Memahami paradigma baru dalam pembelajaran PKN. 3. Memahami pembelajaran PKN di sekolah dasar. 4. Memahami civic knowledge, civic skill, civic deposition dalam pembelajaran PKN. 5. Memahami telaah teori kewarganegaraan. 6. Memahami pendekatan pembelajaran berbasis nilai. 7. Memahami pendidikan karakter dalam dimensi pembelajaran PKN. 8. Memahami analisis integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PKN. 9. Memahami karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. 10. Memahami keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. 11. Memahami hubungan konsep nilai, moral, norma dengan tuntutan perilaku warga negara. 12. Memahami karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, 13. Memahami pendidikan kewarganegaraan sebagai isu dunia. Setelah memahami tujuan perkuliahan, selanjutnya saya akan menyampaikan teknik perkuliahan. Adapun teknik perkuliahan yaitu berdasarkan DIA atau Delivery Introduction Assessment. Di awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan, yaitu pedoman atau aturan-aturan dalam perkuliahan yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa. Adapun penilaian selama perkuliahan yaitu terkait dengan kehadiran 10%, tugas 15%, praktik 15%, sikap 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Kemudian referensi yang bisa digunakan yaitu buku dari Arafat yang berjudul Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, penerbit Samudra Biru. Kemudian buku dari Sapia, Konsep Dasar PKN, penerbit Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Kemudian buku dari Minata Putra, yaitu pembelajaran PKN SD. Nah, ada pun pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang saya gunakan yaitu Student Centered Learning. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model kooperatif tipe Jigsaw, Student Team Achievement. Adapun metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Adapun terkait dengan reward dan punishment, reward berupa nilai plus yang diberikan kepada mahasiswa yang aktif di kelas, seperti memberikan tanggapan, bertanya, memberikan ide dan gagasan. Adapun punishment yaitu bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan terkait aturan-aturan yang menjadi kesepakatan, yaitu pelanggaran seperti keterlambatan di dalam mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, saya akan menampilkan video perkuliahan pada mata kuliah konsep dasar PKN, materi konsep nilai, norma dan moral dengan tuntutan perilaku warga negara, dengan pendekatan Student Centered Learning dan model Student Team Achievement Division. Sekian deskripsi mata kuliah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum Bapak mau mengabsen untuk ngecek kehadirannya, terlebih dahulu Bapak mau menanyakan gitu ya. Ada berapa orang yang hadir hari ini? 4, Pak. 4 ya? Oke, baik, kita absen dulu ya. Rahman absen dulu ya. Rahman Husain, Fatimah Harham, Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Garuda pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik ya, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Adapun materi yang kita bahas pada kali ini yaitu konsep nilai, norma, dan moral. Konsep nilai, norma, dan moral. Nah, tujuan materi yang kita bahas ini yaitu diharapkan nanti saudara-saudara mahasiswa mampu menganalisis konsep nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Nah, sebelum kita membahas ini lebih jauh, apa itu konsep, apa itu nilai, norma, dan moral, terlebih dahulu Bapak mau bertanya, apa itu konsep? Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang konsep? Silakan. Ya, Pak. Ya, siapa namanya? Ini, Pak. Ya, silakan Heru. Baik, saya temukan. Baik, konsep itu adalah sebuah rancangan atau kerangka yang telah dipikirkan atau dibuat yang akan digunakan untuk menyusun atau membuat sesuatu. Baik, jadi konsep itu rangka ya, intinya kita bisa ambil di sini adalah sebagai rangka atau rancangan untuk membuat sesuatu ya. Oke, ada lagi?
Ya, silakan Malik. Kembali itu konsep itu Pak seperti gambaran. Artian bagi kita mengenai tiga dan kita harus membuat gambaran arah dari bahan yang negatif. Oke. Konsep berarti gambaran atau pola yang mau kita buat dalam hal ini. Kalau seorang tukang jahit mungkin harus membuat polanya dulu ya, supaya nanti model apa yang dibuat dalam membuat pakaian itu gitu ya. Atau dalam tadi seperti yang disampaikan oleh Heri tadi, itu tentang rancangan. Dalam membuat rumah itu perlu arsitek itu merancang nanti seperti apa model rumah itu, apakah modelnya minimalis atau seperti apa gitu ya. Ada yang lain tentang konsep? Nah, dijelaskan di sini konsep itu didefinisikan sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu. Nah, definisi yang menunjuk kepada sesuatu. Nah, dalam hal ini Bapak menunjukkan ini. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa ini? Sehingga ini nanti menjadi sebuah definisi. Apa ini? Spidol itu apa? Adalah alat tulis yang di dalamnya berisi tinta, sehingga tinta itu nanti bisa memberikan bekas terhadap apa yang kita tuliskan. Maka ini perlu definisi, ini perlu penjelasan, sehingga ini dikatakan sebagai spidol. Ini perlu penjabaran dan penjelasan, sehingga orang paham bahwa spidol itu adalah alat tulis. Tentu di dalamnya ada elemen-elemen ya, yang sehingga spidol ini bisa dikatakan sebagai alat tulis. Oke, baik. Nah, nilai di sini adalah gagasan abstrak yang mengenai apa yang masyarakat anggap baik. Berarti nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik itu berarti bernilai. Kemudian kebenaran, sesuatu yang dianggap benar itu juga bernilai. Berharga, sesuatu barang yang dikatakan memiliki harga. Karena kalau berbicara masalah harga tentu ada harga yang tinggi, ada harga rendah, ada harga sedang. Kalau harganya tinggi berarti bermutu. Nah, nilai ini adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diinginkan, sehingga orang itu berusaha atau berupaya untuk memperolehnya, gitu ya. Bisa kita ambil contoh kalau yang berkaitan dengan kita anggap baik ini, ya, yang di sini kan gagasan abstrak apa yang masyarakat anggap baik. Nah, apa yang masyarakat anggap baik? Ya. Yang masyarakat anggap baik dalam hal ini dalam konteks negara, yaitu ada nilai-nilai Pancasila. Itu dianggap baik atau tidak ya? Baik, sehingga itu dijadikan sebagai ideologi bangsa. Nah, itu terdiri dari beberapa nilai. Itu ada lima nilai yang kita sebut dengan Pancasila. Panca itu artinya 5, kemudian sila itu artinya dasar ya. Jadi ada 5 dasar. Nah, yang 5 dasar inilah yang kita katakan sebagai sebuah nilai yang berharga, yang dijadikan sebagai prinsip dalam berperilaku, ya, dalam berbuat, dalam bertindak, atau sebagai landasan dasar negara kita, gitu ya. Nah, tentang benarnya ini, kalau kita kaji tentang benarnya ini ada keterkaitannya dengan ketika mahasiswa ujian, ya, ada soal, ya, ada mungkin 5 soal. Kalau semuanya benar, berarti itu dianggap berhak, sehingga diberikan di ya. Nah, karena itu dianggap baik, karena dianggap itu benar, maka nilai itu diupayakan dan diperjuangkan supaya semua orang itu bisa mendapatkannya. Baik. Jadi kemudian noto negoro membagi nilai, yaitu ada nilai material, ada nilai kita, kemudian ada nilai
Ya. Nah, nilai material ini adalah sesuatu yang dianggap berharga untuk fisik manusia. Ya, berkaitan dengan material itu sesuatu yang dianggap berharga bagi fisik manusia. Nah, apa contohnya kira-kira? Makan. Apa? Makan ya, makan. Berguna nggak untuk fisik manusia? Nah, minum berguna nggak? Berguna ya. Maka ini adalah dikatakan sebagai pembagian nilai materi, ini pembagian nilai menurut metode Goro material. Kemudian nilai vital. Nilai vital itu adalah sesuatu yang berharga untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, kalau kita contohkan, kalian ini sebagai mahasiswa, untuk menjalankan peran Anda sebagai mahasiswa, ya, tentu ada hal-hal yang bisa menunjang atau memperlancar kegiatan Anda dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran, yaitu terkait dengan buku. Terus apa lagi? Pulpen. Apa lagi? Tas. Ya. Apa? Meja, kursi. Ya. Itu dikatakan sebagai nilai vital. Lalu kemudian ada nilai kerohanian. Ini sesuatu yang berharga buat rohani manusia. Nah, manusia itu kodratnya kan ada dua, gitu ya. Ada jasmani dan ada rohani. Rohani ini perlu juga, membutuhkan juga, ya, untuk memberikan ketenangan batin, gitu kan. Maka itu dikatakan sebagai nilai kerohanian. Apa itu contohnya? Mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu ada lagi? Ibadah musik. Ibadah ya. Ya. Sesuai dengan agama dan keyakinannya gitu ya. Kalau Islam mungkin sholat, ngaji gitu ya. Kemudian kita lihat tentang konsep norma. Ya. Norma itu apa? Ada yang memberikan tanggapan apa itu norma? Ya, silakan. Norma merupakan aturan-aturan mengenai petunjuk tingkah laku dan seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Karena norma merupakan pedoman bagi setiap individu. Baik, ya. Jadi kata kuncinya adalah pedoman. Aturan yang disepakati di masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman, maka ada banyak macam sekali norma-norma yang ada. Jadi ada banyak sekali norma-norma yang disepakati di masyarakat itu ya. Nah, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma agama, kemudian ada norma kesopanan ya. Oke, baik. Jadi tugas kita hari ini terkait dengan norma. Tadi ada empat macam norma ya. Kita batasi saja. Ada empat macam norma yang berlaku di masyarakat itu. Nanti yang empat macam norma ini kita jadikan sebagai bahan kajian dari setiap kelompok, gitu ya. Silakan kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 4. Oke, baik. Adapun tugas dari setiap kelompok itu adalah mencari sumbernya dari mana. Ya. Kalau hukum itu sumbernya dari mana? Ya. Kemudian isi, ya, atau peraturannya seperti apa? Ya. Jadi setiap norma itu pertama mencari sumbernya, kemudian isi atau peraturannya seperti apa, kemudian sanksinya seperti apa, dan sifat sanksinya itu apa? Seperti apa sifat sanksinya itu? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Persilakan setiap kelompok untuk memaparkan
dari tugas yang sudah Bapak berikan. Ya. Silakan kelompok 1. Ini hasil diskusikan kelompok 1 mengenai norma agama, yang dimana sumber dari norma agama itu dari Tuhan, isinya yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Ada presensinya yaitu apabila kita melanggarnya dosa dan kita mengerjakannya itu berpahala. Sifatnya tegas dan mengikat. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Norma dari kami norma hukum yaitu bersumber dari negara atau Undang-Undang Dasar 1945 atau Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana KUHP yang berisikan itu hak dan kewajiban warga negara. Sanksi dari norma hukum yaitu dalam bentuk hukuman. Norma hukum juga bersifat tegas dan mengikat. Sekian dari sebelum. Oke, dengan atas. Norma kesopanan, sumber masyarakat, isi perbuatan sopan dan tidak sopan, sanksi dicemoohkan, sifat tidak tegas mengikat, contohnya menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, baik. Silakan kelompok 4 ya, kelompok terakhir. Baik, dan kami bahas norma kesusidaan, sumbernya dari penurunan kita, isinya yaitu perbuatan baik buruk, pantas atau tidak pantas, sanksinya secara fisik yaitu dipenjara atau diusir, dan secara psikis mendapatkan rasa malu, dan sifatnya tidak tegas dan tidak mengikat. Sekian dan terima kasih. Sifat hukumannya itu seperti apa? Kemudian kita masuk ke moral. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu moral? Ya, silakan. Moral adalah suatu perbuatan dalam berperilaku yang ditetapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya hingga terjadinya rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Oke, bagus ya. Dua-duanya tadi benar ya. Bahwasanya moral itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang berlandaskan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, suatu tindakan atau perbuatan yang berlandaskan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentu perbuatan itu ada baik dan ada buruk. Ya. Nah, baik ya. Adapun kesimpulan materi kita hari ini terkait konsep nilai, norma dan moral. Setiap manusia dalam tindakan dan tingkah laku perbuatan digerakkan oleh nilai-nilai. Semua tingkah laku perbuatan manusia haruslah berpedoman pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini ada tugas latihan. Tugas latihan, soal latihan. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai. Bagaimana cara menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik? Ya, silakan dijawab hari ini. Waktunya 5 menit. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Maka kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan.